Allah Subhanahu wa taala maparing kesehatan sareng kesabaran. Allah nas'aluka syifa wa la tasfi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabbana as'aluka bil syafi la syafi illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jama'atina kharabatina wa hadina. Taqabbal minka ya Allah bi tilawatina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terusina hari menuju ujian dina waktu-waktu ayeuna mugi Allah Subhanahu wa taala maparing mudah-mudahan ujian terakhir secara uih mudah-mudahan gampang. Allahumma nas'aluka ya Allah as-suhulata wal yusra fi imtihanati ya Allah maj'al minan najihin. Iftaqallahu wa fiqahu wa arifin. Allahumma ij'alhu minan najihin. Taqabbal kami ya Allah bi tilawatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para wargi, ibu-ibu, kasepuhan sareng sadayana anu dimuliakeun ku Allah, urang tiasa kempel kalabul ilmi di dieu mugi-mugi ing barokah ing rahmat. Ampun dipayun mangga sangakeun puji sang sepuh ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparing kanikmatan ka urang sadaya dugi ka ayeuna urang keluarga masih utuh. Biasa kempel, biasa pangaosan. Mugi-mugi urang sadayana saterasna dipaparinan dalaman sarehat sing dalembar manahna nya pami jembar manahna mah teu mulubut masuk tarbih penyakit teh karos udah mulubut nya kitu deui urang di salam sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu batas maparin ka urang bimbingan binaan dugi ka urang ayeuna tiasa sakieu ieu teh kenging bimbingan ti Nabi Muhammad tu ayana ayat-ayat tina ayat Quran telah diayakeun kana hadis-hadis ku Rasulullah tas ka para sahabat dugi ka urang ayeuna nya insyaallah urang sadaya teu aya anu sasar dugi sadaya urang kenging sapaati anjeunna amin ya rabbal dina dangas ieu masih keneh haraga dina ngemutan sasieuna kamari ngaji parantos ngadugikeun anu judulna kurban ya ayeuna urang pribados mah bade mundur nya eta bade ngadugikeun kelahiranana Nabi Ibrahim. Kumaha Nabi Ibrahim lahirna teh kaayaanana suka dukana ya urang poe terang. Negeri Babilonia atau negara Irak yang sekarang kita kenal sekitar 4.000 tahun yang silam merupakan negeri yang subur dan makmur. Namun sayang sekali di negeri itu masyarakatnya sangat bodoh dan buta terhadap masalah ketuhanan. Mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri.
Di negeri inilah Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan kemudian menyampaikan risalahnya. Di zaman Nabi Ibrahim, di negeri tersebut memerintah seorang raja yang zalim yang bernama Raja Namrud. Suatu ketika ia bermimpi ada anak laki-laki yang mengambil tahtanya. Menurut para ahli ramal, mimpi tersebut berarti kelak akan ada yang seorang anak yang akan menyebabkan runtuhnya kekuasaan Namrud. Karena khawatir kekuasaannya akan runtuh, maka raja tersebut segera memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Seperti di zaman Nabi Musa-nya. Jadi saat lahir ini dibunuh. Peristiwa ini hampir sama dengan riwayat hidup Nabi Musa. Maha Kuasa Allah Maha Kuasa, dengan izinnya ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam dapat selamat hidup melalui perantaraan kasih sayang ibunya. Ini kasih sayang ibunya. Bagaimana kasih sayangnya? Demi keselamatan bayi dalam rahimnya, ibu Ibrahim pergi ke sebuah gua. Menuju boba teh ka guha nyamuni. Bayangkeun kumaha lahiranana bari nyamuni teh sasaka. Yakin-yakinna pertolongan Allah, anjeunna yakin bakal selamat. Padahal datang terang bayi nanti pada istri pada pamageun, tapi yakin Allah bakal nyalametkeun salaos di guha sorangan bebenya. Kurang teh asan yakin kitu pisan teh. Nabi Ibrahim melewati masa kanak-kanaknya di dalam gua tersebut. Semasa kecilnya, suatu keajaiban telah terjadi pada diri Nabi Ibrahim, yaitu bila ia mengisap jarinya, maka keluarlah air yang rasanya seperti madu sebagai makanan untuknya dikala ibunya tiada memberi makanan. Dah kabayang di guha teh dahareun meureun. Jadi ngisap jarina, di jarina teh keluar madu. Hal tersebut disebut irhas, yaitu suatu keajaiban yang luar biasa yang terdapat pada diri Rasul semasa kecilnya dengan izin Allah. Setelah Nabi Ibrahim agak besar dan mulai mampu berpikir lebih banyak, ia pun keluar dari gua. Pesada idang jigananya. Ia tercengang dan kagum. Pasti tercengang kagum sahabat pada internet lebat tua baik. Melihat keindahan alam yang ada di sekitarnya. Luas sekali bumi ini dilihatnya, berpinggiran langit yang biru dan dihiasi oleh dataran yang gunung-gunung serta tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Di waktu siang ada matahari yang bersinar. Di waktu malam gelap, langit penuh dengan dihiasi bintang. Jadi kaciptanya ditinggal dalam pintu, sabar sampai keluar pintu. Aduh, kacipta eta kagumna. Dan ketika ia bertambah besar dan bertambah maju akalnya, maka bukan hanya kekaguman yang ada di lubuk hatinya, namun jauh dari itu ia mulai bertanya tentang siapakah yang telah menciptakan semua ini. Apa yang desahan menciptakan nanti? Ia bertanya kepada ibunya, namun jawaban yang diterimanya tidaklah dapat memuaskan kepada hati Nabi Ibrahim. Akhirnya dengan menggunakan akalnya yang murni, Nabi Ibrahim berusaha mencari sendiri. Kaukaba, yang artinya ketika hari telah malam, Ibrahim melihat bintang. Hada Robi, inikah Tuanku? Falamma afala qala la uhibbul afilin.
Dilihatnya bintang terbenam, dia berkata, aku tak suka kepada yang tenggelam. Falamma ra'a qamara bazilun qala hadza. Lalu kemudian dia melihat lagi bulan yang bercahaya. Inilah Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Tetapi tak lama lagi bulan itu terbenam. Dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Pada siang hari dia melihat matahari. Inikah Tuhanku? Pada waktu siang ia melihat pula matahari yang lebih besar dan lebih bercahaya dari apa-apa yang lihat sebelumnya. Maka ia pun berkata, inilah Tuhanku yang sebenarnya. Hadza rabbi. Maka ia pun berkata, inilah Tuhan, inilah yang paling besar. Tetapi setelah matahari itu terbenam, ia pun berkata, hei kaumku, aku tidak mau memperserikatkan Tuhan seperti kamu. Falamma ra'a syamsa, ini sudah selesai. Ya qaumi bazighatan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sok sering kurang diawasi di salatnya. Aku hanya bertuhan kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan ikhlas, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah jadi riwayat Nabi Ibrahim itu yakin terjadi. Nabi Ibrahim ada, di Qur'annya juga ada. Demikianlah usaha Ibrahim mencari Tuhan, yaitu dengan memperhatikan alam sekelilingnya dan dengan mempergunakan akalnya sehingga mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehebatan Ibrahim. Nabi Ibrahim diangkat menjadi rasul. Setelah Ibrahim meningkat remaja, bahaya pembunuhan terhadap anak-anak yang baru lahir sudah tidak ada, tidak dijalankan lagi. Nabi Ibrahim pun masuklah ke dalam lingkungan masyarakatnya yang sedang bergelimpangan dengan kebodohan, kesesatan, serta kepercayaan yang rusak. Nabi Ibrahim merasa heran akan keadaan masyarakatnya itu. Alangkah bodohnya mereka itu. Mereka membuat patung, kemudian mereka pula yang menyembahnya. Namun yang lebih menyedihkan hati Ibrahim adalah bahwa ayahnya Azar adalah salah seorang pembuat patung. Jadi ayahnya membuat patung-patung yang disembah rakyat Babilonia itu. Nabi Ibrahim sangat sedih. Bapaknya serangan yang ada patung. Dalam kesedihan dan kegelisahannya, Ibrahim memohon petunjuk. Ia mengeluh, oh Tuhanku, aku menderita, yaitu penderitaan batin, melihat kemungkaran dan kesesatan. Ibrahim menyeru bapak dan kaumnya. Nabi Ibrahim sadar bahwa bapaknya adalah orang yang paling dekat dengannya. Oleh sebab itu maka bapaknya lah yang pertama kali harus ditunjuki dan diselamatkan dari kesesatan. Nabi Ibrahim sangat hati-hati dalam bertindak sebagai penasehat, sebab ia sadar akan kedudukannya sebagai anak. Diaturlah oleh Nabi Ibrahim kata-kata dengan susunan yang paling baik dan menarik hati, lemah lembut serta gaya yang penuh hormat,
sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran surat Maryam ayat 41 sampai 45. Innahu kana siddiqon, sesungguhnya ia seorang nabi yang benar. Izqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nah, sabokana ketika ia berkata kepada bapaknya, ya bapakku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak pula melihat dan tidak pula bermanfaat kepada engkau sedikit pun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya bapakku, aku telah memberi pengetahuan yang belum kau ketahui, sebab itu ingin kutunjukkan engkau ke jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan, ini syaitan kana lirrahmani asyiya. Ya bapakku, janganlah engkau sembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah. Ya abati ini akhafu ayam saka adzabun minar rahmani fatakuna lisayatini waliya. Ya bapakku, aku takut pada siksaan Allah yang akan menimpa engkau, maka adalah engkau berteman dengan setan di dalam neraka. Seruan itu dijawab oleh bapaknya sebagai diterangkan ditulis di dalam Al-Quran pada surat Maryam 46-47-nya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam nantahi la arjumannaka wahjurni maliya, yang artinya, adakah engkau benci kepada Tuhanku yang ya Ibrahim, jika engkau tidak mau berhenti menghinakan, niscaya kulempar engkau dengan batu dan nyahlah engkau dari sini untuk selama-lamanya. Diusirnya. Qala salamun alaika sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya dia sangat baik padaku dan aku akan menjauhkan diri dari apa yang kamu sembah selain Allah. Dia akan aku berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan dia tidak menolak permintaanku. Ciptanya pada itulah perilaku Nabi Ibrahim terhadap bapaknya, betapa hormatnya. Ya pasti bapaknya yang kufur kepada Allah. Kegagalan Ibrahim untuk meluruskan bapaknya dan sanggahan bapaknya terhadapnya semuanya tidaklah membuat itu terputus asanya. Kemudian ia bersiap-siap menghadapi kaumnya. Setelah nama bapak nama Sewidi, memang mereka kaum nasalah juga kaum nama. Nabi Ibrahim seorang yang cerdas dan pandai berdebat dengan berdiskusi, maka dengan cara itu ia mencoba menyadarkan kaumnya sebagai tersebut dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51-57. Walaqad atayna Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah sebenar-benarnya kepintaran. Dan adalah kami mengetahui keadaan ketika Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Apakah yang kamu sembah itu? Mereka menjawab, patung-patung. Bertanya lagi Ibrahim kepada mereka,
melihat dan mendengarkan patung-patung itu terhadap apa yang kamu katakan. Qala rabbukum rabbus samawati wal ardil ladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin wa tallahi la kidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin. Dapatkah memberi madorot atau manfaat patung-patung itu kepadamu? Mereka menjawab, karena kami mempunyai nenek moyang berbuat demikian. Jadi nurutan nenek moyang nabai. Alangkah buruknya pekerjaan tiruan itu, bertaklid buta terhadap apa yang ada. Sungguh kamu dan nenek moyangmu adalah dalam kesesatan yang nyata, kata Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, apakah kamu dapat kepada kami dengan sungguh-sungguh atau bermain-main? Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan langit dan bumi yang diciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Demi Allah, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya, menghancurkan terhadap berhala-berhala sesudah kamu pergi meninggalkannya. Pernyataan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Telah menjadi kebiasaan bagi bangsa Babilonia setiap tahun mengadakan hari raya besar di mana semua orang pergi keluar meninggalkan kota. Pada saat inilah Nabi Ibrahim berkesempatan untuk menghancurkan semua patung-patung sembahannya. Dihancurkannya patung-patung itu sampai hancur luluh, kecuali sebuah berhala besar, dan digantungkannya kapak itu pada berhala besar itu agar dilihatnya sendiri bagaimana tanggapan mereka terhadap berhala besar itu nanti. Tatkala mereka kembali, mereka berkata, siapakah yang berbuat semacam ini? Sesungguhnya orang itu adalah orang yang aniaya. Di antara mereka ada yang berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencari Tuhan kita, namanya Ibrahim. Saut mereka, suruh datanglah ia kemari di hadapan orang ramai, supaya mereka mempersaksikan. Kemudian Ibrahim dipanggil. Mereka bertanya, engkaukah yang melakukan hal semacam ini terhadap Tuhan kami? Jawab Ibrahim, bukan. Yang melakukan perbuatan itu adalah patung yang besar. Cobalah tanya pada dia, jika mereka bisa berbicara. Maka kembalilah mereka menanyakannya kepada diri mereka sendiri, sesungguhnya kamu adalah orang yang sesat. Ibrahim berkata lagi, kemudian tertunduklah kepala mereka, bingung dan malu. Akhirnya berkata, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan kami telah tiada pandai berbicara. Berkata Ibrahim, patutkah kamu menyembah yang bukan Allah, sedang ia berhala tidak dapat memberi manfaat sedikit pun juga, dan tidak pula memberi syafaat kepada kita? Mengapa kamu menyembah berhala selain Allah? Apakah kamu tidak berakal? Sesungguhnya berani Nabi Ibrahim menghancurkan terhadap berhala itu, dan bertanya jawab yang mereka membuat mereka berpikir bahwasanya memang benar mereka tidak dapat berbicara dengan patung, tapi mengapa mereka sembah juga? Berpikir sembah juga. Walaupun Nabi Ibrahim berada di dalam pihak yang benar, namun kebanyakan dari mereka meminta kepada rajanya supaya Nabi Ibrahim dihukum mati, dibakar dalam api yang menyala, supaya merasakan panasnya api dan perbuatan menghancurkan berhala-berhala mereka. Lalu Nabi Ibrahim itu ditangkap oleh mereka. Orang-orang kafir pun segera mengumpulkan kayu bakar,
menyalakan dan kemudian memasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang bergejolak ini. Mereka pun merasa puas dan menyangka bahwa Ibrahim telah hancur dimakan api, dan mereka lah yang akan menang. Tetapi alangkah terkejutnya mereka ketika api sudah padam dengan selamat. Bahkan selai rambut pun tak ada yang terbakar. Hal itu diberitakan Allah dengan Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 69. Ya narokuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Saur Gusti Allah teh, hei api, hendaklah dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim teh selamat. Ya. Terus nama Nabi Ibrahim teh dewasa nikah, ada putra, kariosna kadi nama anu teh ditauskeun ku semua orang ambil hikmah tina cerita ieu, orang ambil hikmah tina cerita ieu. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seandainya kita dapat membuka pandangan dan wawasan kita lebih jauh lagi, beberapa hikmah tersebut antara lain adalah proses dan pengalaman Nabi Ibrahim dengan mencari Tuhannya dengan pertama kali menggunakan akalnya yang murni, menunjukkan bahwa pada dasarnya akal yang suci dan sehat akan dapat membuktikan bahwa Allah itu pencipta yang maha tunggal. Yang keduanya, kebaikan sikap Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, yang walaupun ayahnya tidak memenuhi seruan, namun beliau tetap hormat, bahkan memohonkan ampun untuk bapaknya. Tapi sekarang setelah Nabi Muhammad diutus, diajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh memohonkan ampunan untuk orang-orang yang kafir meskipun orang tua ya sekarang. Yang boleh dan dianjurkan adalah menyeru, mengingatkan dan mendoakan agar kita tabah dan selalu berusaha mengingatkan terus. Ketiga, kepandaian Ibrahim dalam menyampaikan ajarannya dengan cara yang disesuaikan dengan kemampuan akal masyarakat. Nyata patung teh dihancurkan, katir masyarakat teh. Ya. Ngaku dina hate nama benar. Yang naon cenah bisa ditanya tapi disembah ya. Tapi dah sabab skandal ya, keyakinan anak da ieu mah cenah di nenek moyang itu. Kepandaian Nabi Ibrahim dalam menyampaikan ajarannya dengan cara yang disesuaikan dengan kemampuan akal masyarakat. Yang kelima, yang keempat, kesabaran, ketaatan, dan keimanan Nabi Ibrahim yang sangat tinggi dalam memenuhi perintah Allah. 5. Demikian dengan sifat-sifat terpujinya Nabi Ibrahim menyeru kepada jalan Allah. Nah, ini nantinya Nabi Ibrahim nikah sama siapa udah diterangkan oleh Haji Iis. Terus karena usianya masih ada, Siti Hajar adalah bekas budak pemberian Raja Mesir. Nah, aduh budak saya mantos kenal itu sangat diis. Manawi ya makan ya nabi baik. Sarang orang ngemut tina Al-Quran, jadi riwayat-riwayat anu aya ketana teh aya dina Quran. Jadi orang teh kedah yakin. Orang satana teh mugi
Dina pengawasan orang sadaya dipaparin kami meningkatkan lagi ya. Pang nama anak-anak muda banyak sekali nih semangat ya semangat ini mah ayeuna jam 2 udah ngekacain nirisan ya wudu maksakeun wudu karek 2 rakaat mules sing hanjaka kayak bisik hanjaka ayeuna mumpung masih jag lamun bakal ayeuna jag kerja di bakal terus yang celengan teh nah gitu so dia jamalan itu Gusti Allah ge ditulis atuh nya bakal sia wengi sagana teh tang kita mun jika nikah kieu teh pahala eta teh nulungan ini meni hanjakan ini mah pahala itu salah dari pusat tapi ya alhamdulillah dengan takdir Gusti Allah maasih maha kawasa ayeuna barudak sarehat insya Allah kayak kaping dinten minggu biasa korban menawi kapan ya baik billahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangge nampihan keyakinan disanggakeun ka Mang Haji Udin kangge nampihan kumaha sing kahijian karena ayeuna Allah maafi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tahun 1990 riwayat Nabi Ibrahim pernah dibuat sajak oleh Muhammadin. Itu sajaknya sudah ditulis di majalah di Jakarta, terus dan juga di majalah di buku ini. Kebagian itu. Jadi ini biar bentuk yang lain saja dari mengabadikan sejarah Nabi Ibrahim ditulis dalam puisi. Dalam puisi dulu saya nabi-nabi itu saya pernah puisikan sedikit sejarah tentang mereka, terutama nabi-nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi siapa aja? Siapa aja? Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah saya buatkan puisi untuk mereka yang nabi-nabi yang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya juga ada Nabi Ibrahim. Karena dalam puisi maka para nabi itu saya ibaratkan simbolkan dengan burung. Tapi bukan burung sembarang burung, tapi ini adalah burung bijak ya. Istilah saya bilang burung bijak. Karena para nabi mencari, kalau dalam puisi yang lain itu mencari artinya berkelana namanya. Jadi saya beri judul puisinya itu dulu Kelana Burung Bijak. Di antaranya ada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim tadi disebutkan dalam surat Al-An'am juga mencari Tuhan. Mencari Tuhan waktu Nabi Ibrahim kecil ya. Nanti bintang dikira Tuhan. Setelah bintang itu tenggelam, maka diyakini bukan Tuhan. Besok malamnya melihat bulan, dikiranya bulan itu dikira Tuhan. Bulan juga tenggelam. Kemudian yakin Nabi Ibrahim itu bukan Tuhan. Kemudian besoknya melihat matahari yang lebih besar, maka disebut dikira Tuhan. Kemudian sorenya matahari juga tenggelam,
maka juga dikira Tuhan, tadinya karena tenggelam maka bukan Tuhan. Nanti diabadikan kemudian di doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya bacakan puisinya. Nih kesimpulan dari sebagian sejarah Nabi Ibrahimnya. Kalau yang mencari Tuhan kan dicari di bintang, dicari di bulan, dicari di matahari, berarti mencari di cahaya. Maka judul puisinya nanti Maha di atas Maha. Biar berbeda aja penyampaian pengajian, tidak monoton ya. Ya bisa-bisa lah. Ini bukan jurusan bahasa, jadi malu ke opal. jurusan opal jurusan sastra. Oh, sastra. Nanti dinilai saya nih. Kalau tidak sesuai dengan sastra, Mang Udin tidak kuliah, gitu aja. Judulnya adalah Kelana Burung-burung bijak. Kalau burung-burung bijak terbang, jangan kau tangkap. Biar saja ia berkelana sesuka hatinya, sambil mencari-cari hakikat keindahan di segala yang puncak. Pandanglah sekarang, pandanglah. Burung-burung bijak itu menghanyutkan rindu-rindu di kaki cahaya-cahaya dan mematahkan tiang-tiang kerelitifan bunga-bunga. Kalau burung-burung bijak menjejukkan siul, adakah kau sapa cahaya? Adakah kau sapa cahaya? Cahaya dalam bara seperti ia merindukannya. Kemudian yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim nyari Tuhan, dicari di cahaya-cahaya. Karena tidak ditemukan, maka nanti diabadikan di Quran, di surat Al-An'am tadi, dan saya tulis di puisi Maha di atas Maha. Setiap menyeret dikir dari butir-butir tasbih, terasa kebiadaban ku telan. Setiap meneguk air yang mengalir di telaga cinta, tercicipi 1000 tetes air mata penderitaan sejarah. Selamat malam bintang-bintang, Engkau Tuhan. Bintang di gulung awan, hati mengeluh panjang. Selamat sore bulan purnama, Engkau Tuhan. Bulan dilipat hari, jadilah matahari. Aku berjalan melacak Tuhan, lantaran kebesaran matahari yang membakar diri. Selamat pagi matahari. Hari menggenang dalam bola mata. Habislah semua. Salati belati naluri, nusuki panu nurani, mahyayah penyejuk cinta, wa mamati teruntuk pencipta. Zikir menebus penderitaan sejarah. Air mata menyatulah dalam cinta. Tuhan kita Maha di atas Maha. Wallahu a'lam. Jadi gimana kan? Bukan jero ya kan, kadang-kadang disuruh jadi juri gitu ya, disuruh jadi juri ya. Juru skripsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan. Yang paling penting adalah semangat ya, seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dicari di cahaya-cahaya yang tadi disebutkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya sebut salati belati naluri, nusuki palu nurani, mahyaya penyejuk cinta. Tulis sebagai status.
Mudah-mudahan manfaat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ihdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdina wa fiqna ila ma huwa khair. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.